أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. Kemudian ahibati fillah akramani wa akramakumullah, bagaimana membaca Al-Quran, mana yang lebih utama dengan zikir? Membaca Al-Quran lebih utama mana dengan zikir? Sebutkan bahwasanya qiraatul Quran, membaca Al-Quran adalah lebih utama daripada zikir. Maksudnya zikir yang apa-apa yang kita sebutkan tadi. Dan zikir lebih utama daripada doa. Dan ini kalau dilihat dari sisi apa? Kesendirian tadi masing-masing. Baca Al-Quran, kemudian apa? Zikir yang bersifat tadi menyebut nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa. Kalau kita bandingkan, maka yang paling utama adalah baca Al-Quran, kemudian zikir, kemudian apa? Berdoa. Akan tapi terkadang ketiga hal tersebut, ya, yang tadinya tidak utama menjadi utama, bahkan wajib yang tidak bisa diganti dengan yang lain. Ya, bahkan wajib yang tidak bisa diganti dengan yang lain. Bahkan hukumnya haram ketika diganti. Seperti apa? Ketika dalam ruku, ya, ataupun sujud, kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW agar membaca zikir. Di antaranya Subhana Rabbiyal Azim ketika ruku. Maka tidak boleh kita ganti dengan membaca Al-Quran. Kalau ada orang yang mengatakan, loh kan membaca Al-Quran lebih utama. Ya, kan membaca Al-Quran lebih utama. Maka dalam ini kita bisa membantah bahwasanya membaca Al-Quran bukan pada waktu ruku. Ya, ruku ada bacaannya tersendiri, yang mana Rasulullah SAW telah menyebutkan, di antaranya adalah Subhana Rabbiyal Azim. Maka ketika kita mengganti dengan membaca Al-Quran, maka ini justru akan menjadikan apa? Tidak afdol atau tidak lagi dibolehkan. Demikian pula ketika sujud. Ya. Jangan sampai kita mengganti dengan bacaan Al-Quran. Di sana ada larangan, bahkan ketika sujud dilarang untuk membaca Al-Quran. Ketika mendengarkan azan, yang paling afdal apa? Menjawab azan, ya kan? Bukan membaca Al-Quran atau berzikir. Tapi apa? Yang paling afdal mendengarkan, kemudian kita apa? Menjawab azan. Jadi kita tempatkan pada tempatnya masing-masing. Ya, kita tempatkan pada tempatnya masing-masing, sehingga yang tadinya mafdul, yang tidak utama, akan menjadi utama ketika dia terkait dengan tempat tertentu atau waktu tertentu yang tidak bisa diganti dengan yang lainnya. Setelah sholat, Assalamualaikum, sholat wajib maksudnya, diganti dengan membaca Al-Quran. Ya. Seorang membaca Al-Quran, kan membaca Al-Quran lebih utama atau paling utama di antara zikir. Maka ini keliru. Yang paling utama adalah menerapkan apa? Contoh Rasulullah, di mana Rasulullah mengajarkan setelah sholat fardu, yaitu dengan membaca apa? Zikir-zikir yang diajarkan. Ya. Istighfar 3 kali, kemudian membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, dan seterusnya dari zikir-zikir yang diajarkan Rasulullah SAW. Dan bukan membaca Al-Quran, bukan membaca Al-Fatihah atau yang lainnya. Ya. Ini bacaan setelah salam daripada sholat fardu.
Adapun ketika bacaan-bacaan yang sifatnya mutlak ataupun zikir-zikir yang sifatnya mutlak yang tidak terkait dengan waktu tertentu, maka ini yang paling utama sebagaimana yang kita jelaskan adalah membaca Al-Quran. Ya. Jika tidak terkait dengan apa? Waktu-waktu yang telah ditentukan. Akan tapi terkadang walaupun sifatnya mutlak tidak terkait dengan waktu tertentu, keadaan masing-masing manusia berbeda. Bisa jadi dia dengan berzikir akan semakin mengingat dosa-dosanya, kemudian dia kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa dirinya bergelimang dosa, kemudian menyesali, menangis, ya, meminta ampun dan seterusnya. Maka ini lebih utama ketika dia kondisinya demikian daripada membaca Al-Quran yang terkadang tidak bisa memahami maksudnya. Maka orang yang seperti ini keadaannya, maka lebih utama dia berzikir. Lebih utama baginya berzikir. Jadi sekali lagi, ketika sifatnya mutlak tidak terkait dengan waktu tertentu, mana yang lebih utama, apakah membaca Al-Quran atau zikir? Secara umum yang lebih utama adalah apa? Membaca Al-Quran. Akan tapi terkadang kondisi manusia itu berbeda-beda. Ada yang keadaannya barangkali ketika dia menyebut zikir-zikir atau menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala, lalu dia mengingatnya, takut kepada Allah, ya, kemudian mengingat dosa-dosanya dan menyesali perbuatannya, kemudian dia meminta ampun dan bertaubat kepada Allah, maka ini adalah bagian yang afdal baginya adalah berzikir apa yang menyebabkan baginya untuk bertaubat. Ini bagaimana hal itu dijelaskan di dalam kitab ini. Ya. Dan ini adalah yang bermanfaat baginya. Maka ketika kita memahami hal-hal tersebut, maka kita bisa mendudukkan masing-masing pada tempatnya. Mana yang lebih utama untuk kita lakukan? Ya. Mana yang lebih utama untuk kita lakukan? Agar kita apa? Agar kita tidak melakukan hal-hal yang sia-sia yang seharusnya kita lakukan, tapi kita tinggalkan dengan mencari hal-hal yang sifatnya ternyata itu tidak utama. Di antaranya adalah salat. Salat adalah bagian daripada apa? Bagian daripada ibadah yang mencakup di sana membaca Al-Quran, zikir, doa, dan juga gerakan-gerakan anggota badan yang sifatnya untuk beribadah kepada Allah. Maka terkumpul di dalamnya apa? Ya, dari seluruh sisi dengan bentuk yang sempurna. Ya, dari sisi pertama adalah baca Al-Quran, karena dalam surat ada bacaan Al-Quran. Seperti apa? Surat Al-Fatihah, kemudian ayat-ayat yang lain. Kemudian di dalamnya ada zikir, di antaranya doa istiftah atau mungkin ketika ruku ataupun sujud. Kemudian juga di dalamnya ada doa. Ya, karena di dalam sebagian zikir-zikirnya mengandung kalimat doa. Maka di dalam salat tersebut terkumpul dari berbagai macam sisi, ya, daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang paling utama. Sehingga salat dikatakan sebagai amalan yang paling utama. Ya, salat dikatakan sebagai amalan yang paling utama. Karena terkandung di dalamnya dari berbagai macam apa? Dari berbagai macam sisi. Kemudian ditambah bahwasanya salat yaitu adalah gerakan apa? Ibadah yang di dalamnya menggunakan gerakan-gerakan apa? Anggota tubuh kita. Seluruh anggota tubuh kita bergerak untuk apa? Melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya pada lisan ataupun hati saja. Tapi seluruh anggota badan kita apa? Melakukannya.
Sehingga ini dikatakan sebagai ibadah yang paling utama karena terkumpul di dalamnya dari berbagai macam sisi. Ya, tadi dari mulai membaca Al-Quran, zikir, kemudian berdoa dan yang lainnya. Sehingga sekali lagi bahwa apabila kita mengetahui mana yang paling utama di antara perbuatan-perbuatan yang utama, maka kita bisa mendapatkan kebaikan yang sangat besar pada waktunya yang telah ditentukan tadi. Artinya apa? Pada waktu ini apa yang paling utama bagi kita untuk dilakukan. Sehingga kita tidak sia-sia melewatkan waktu kita tapi melakukan amalan yang tidak utama. Sehingga yang untung siapa di sini? Yang untung adalah iblis. Dikatakan di sini yang untung adalah iblis karena kita sibuk dengan sesuatu yang tidak utama. Ya kan? Dan itu tujuan iblis, mengganggu manusia. Mengganggu manusia supaya apa? Meninggalkan hal-hal yang utama untuk dilakukan. Sehingga dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak utama. Pertama, jika manusia sudah sibuk dengan perbuatan-perbuatan yang sunnah, maka setan akan mengganggu agar dia meninggalkan perbuatan-perbuatan yang wajib. Mana padahal yang wajib adalah yang paling utama. Maka akan disibukkan dengan perbuatan-perbuatan yang yang sunnah, sehingga bisa jadi dia akan meninggalkan perbuatan yang wajib. Atau dia akan disibukkan dengan perbuatan-perbuatan yang mubah sifatnya, menganggap bahwa ini kan mubah saja. Akhirnya dia sibuk dengan perbuatan-perbuatan yang mubah tersebut sehingga mengalahkan yang utama, yaitu yang wajib ataupun yang sunnah. Maka di sini kita harus bisa membedakan mana yang paling bermanfaat bagi kita. Jadi ketika kita memahami mana yang paling utama, maka kita akan melakukan yang paling utama untuk kita lakukan sehingga kita mendapatkan pahala yang besar darinya. Demikian ahibati fillah azanillahu wa iyyakum terkait dengan masalah macam-macam daripada zikir yang hendaknya kita fahami. Selanjutnya bahasan kita adalah terkait dengan faidah-faidah zikir. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan, beliau mengatakan lebih dari 100 atau mencapai ratusan faidah-faidah zikir. Kan tapi yang beliau sebutkan dalam kitabnya hanya sekitar 60-an sekitar 60-an, 60 sekian. Beliau menyebutkan ratusan. Di antaranya yang beliau sebutkan yang pertama adalah annahu yutridus syaitan, dapat mengusir setan. Dan yukassiruhu wa yukammihu, di mana zikir itu dapat mengusir setan ataupun menjadikannya putus asa, merasa sakit hati dan seterusnya. Ini zikir. Di antara faedah zikir adalah dapat sebagaimana yang banyak disebutkan dalam hadis. Di antaranya seorang yang membaca Al-Quran di dalam rumahnya, surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran, maka tidak akan didatangi setan di rumah tersebut. Kemudian membaca ayat kursi, demikian pula yang lainnya. Kemudian selanjutnya annahu yurdir rahman azza wa jalla, hal itu dapat menyebabkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Zikir yang dilakukan seorang hamba
akan menyebabkan Allah meridhoinya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah annahu yuzilul ham wal gham 'anil qalb. Bahwasanya zikir dapat menghilangkan kegundahan dan kegelisahan dari hati. Ini faidah daripada zikir. Maka kalau kita gelisah, ya, merasakan kegundahan yang berat, maka bersegera untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ima dengan baca Al-Quran ataupun yang lainnya. Di antaranya majelis ilmu adalah juga bagian dari zikir kepada Allah. Seorang yang menghadiri majelis ilmu maka akan datang kepadanya ketenangan, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Di mana Allah Subhanahu wa taala akan apa? Nazala alaihimus sakinah. Allah akan menurunkan kepada mereka apa? Ketenangan. Ya. Kemudian wa ghasyiyatuhumur rahmah. Dan Allah melingkupi dengan apa kepada mereka dengan apa? Rahmat. Ini orang yang menghadiri majelis ilmu. Sehingga majelis ilmu adalah dikatakan sebagai taman di antara taman-taman surga. Ya, maka bayangkan ketika antum ingin menghadiri majelis ilmu, ayo kita datang ke taman surga. Maka insya Allah akan semangat. Ya. Karena apa? Taman surga. Kita sudah bisa memasuki surga walaupun tamannya yaitu dengan majelis ilmu. Menghadiri majelis ilmu adalah tempat di mana kita apa? Untuk bisa datang ke taman surga di dunia ini. Kemudian selanjutnya annahu yajlibu lil qalbil farah was surur wal bast. Faidah yang keempat adalah bahwa zikir dapat mendatangkan bagi hati kegembiraan dan kebahagiaan serta kesederhanaan. Ini zikir kepada Allah, faedahnya sangat besar. Tidak ada manusia yang tidak ingin bahagia, ya kan? Semua manusia ingin senang, ingin gembira. Mereka melakukan berbagai macam cara untuk mendapatkan kegembiraan, mendapatkan ketenangan. Ada di antara manusia dengan cara berkumpul-kumpul dengan teman-temannya ahli maksiat, melakukan perbuatan dosa. Tujuannya untuk apa? Agar bahagia, agar senang. Ada yang datang ke tempat-tempat yang di situ ada hiburan, ya, kemudian mendengarkan musik, melihat tari-tarian dan seterusnya. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan kegembiraan. Akan tapi ketahuilah itu bukan kegembiraan yang didapatkan. Ya. Padahal Islam telah mengajarkan bahwasanya kegembiraan, ketenangan hati adalah didapatkan dengan cara apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kegembiraan yang sesungguhnya. Itulah kegembiraan yang sesungguhnya. Kemudian yang selanjutnya yang kelima adalah annahu yuqawwil qalb wal badan. Bahwasanya hal itu dapat menguatkan hati dan badan ini, fisik kita. Berzikir itu dapat menguatkan hati dan badan. Sebagaimana hal itu diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Fatimah. Siapa Fatimah? Fatimah Zahra. Fatimah anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fatimah anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana ketika beliau kelelahan, rasakan kepenatan atau capek karena melayani
sebagai istri ya, sebagai istri wajar. Mungkin melayani suaminya, mencucikan bajunya, yang bersihkan rumahnya, membuatkan makanan bagi suaminya, dan seterusnya. Merasakan kelelahan, capek, wajar, kerjaan banyak, begitu kan? Lalu apa yang dilakukan? Dia lalu mengadukan kepada Rasulullah Allahumma shalli, agar diberikan apa? Pembantu, supaya membantu meringankan bebannya. Akan tapi Rasulullah SAW menasihatinya, apakah kamu ingin saya berikan yang lebih baik dari itu? Ya. Maka apa? Rasulullah SAW mengajarkan, engkau sebelum tidur membaca zikir Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 33 kali. Ya. Maka apa? Maka hal itu adalah lebih baik bagimu. Nah, di antara rahasianya adalah bahwa apa? Hal itu dapat menguatkan kembali, mengembalikan segala tenaga yang tadinya sudah apa? Sudah habis untuk dilakukan untuk kerja dan seterusnya. Dan Ibnu Qayyim menceritakan tentang gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, di mana beliau senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan sarapannya adalah, makan paginya adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ternyata Masya Allah, apa yang beliau lakukan? Beliau kalau dilihat tulisan-tulisannya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, melihat tulisannya, karya tulisnya, ya, beliau menulis dalam waktu sehari atau dalam satu sehari. Itu seperti apa? Orang yang memindahkan tulisan dari tulisan yang sudah siap dipindahkan, bahasa kita di copy, dicatat ulang, ya, oleh seorang, dilakukan dalam waktu seminggu. Ya, dalam waktu seminggu. Syekhul Islam menulis karya tulis itu dilakukan hanya satu hari. Ini menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Ya. Demikian pula ketika beliau berjihad di jalan Allah, beliau tidak melihat kekuatan dalam jihadnya fi sabilillah, ya, dibandingkan orang-orang yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekuatannya luar biasa. Ini muridnya, yaitu Ibnu Qayyim, yang menceritakan gurunya. Ini di antara faedah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahwasanya zikir adalah menguatkan hati dan badan fisik kita. Akan tapi jangan dijadikan sebagai apa? Sebagai dalil. Kalau begitu, saya pengen kebal, saya pengen apa? Saya pengen, maka saya berzikir terus. Saya zikir, ya, menyebutkan dalam mungkin zikir tertentu sekian ribu kali. Ya, maka ini keliru. Tidak ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini diantara faedah-faedah yang dapat kita sebutkan pada pertemuan hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang tentang faedah-faedah yang lain. Saya ucapkan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.